Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Tidak untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh. Dengan anak saya, itu anak saya. Katanya punya ijazah di UTS. Anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Ya. Saya inginnya Prabowo silakan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Ya. Saya masuk Akabri tahun 65. Mungkin keluarga itu belum membuat melitur kayu atau segala macam. Saya sudah mengabdi. 34 tahun saya mengabdi di ABRI dan sekarang sudah 22 tahun hampir pensiun. Apa yang mau kau banggakan? Nggak mengharapkan apa-apa. Cuman mengharapkan supaya kembali ke rel. Ya. Kembali ke rel. Saya sebetulnya sudah bawa resume untuk bagaimana kesalahan sampai dia diangkat. Ya. Nanti saya serahkan pada Deaman untuk apanya itu, karena saya lupa bawa. Dan 8 itu kalau yang pertama dilakukan itu otomatis nomor 2 sampai nomor 8 itu harus dilakukan. Ya, tapi banyak pihak yang tidak suka. Karena kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, partai tidak ada. Tidak ada. Sistem demokrasi kita tidak ada partai. Dan presiden seumur hidup. MPR menjadi lembaga paling tinggi. Siapa bilang? Karena itu Pak Harto, bukan Bung Karno. Tapi tidak ada. Juga bukan tidak terbatas presiden itu, terbatas. Cuman sistemnya tidak ada. Dan ini tidak disukai kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, manusia bermasalah. Kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Bahkan saya ini terlambat. Karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. Kakek tua bangka bau tanah. Kalau ngomong itu ndak usah putar-putar kayak angin puting beliung. Langsung to the point saja. Bilang, anak saya yang paling pantas menggantikan Gibran. Ndak usah bilang saya yang ikut mendirikan Gerindra. Katanya mantan purnawirawan, tapi kok tidak punya hati yang cinta ke negara. Malah punya otak ingin merusak bangsa ini, merusak pemerintahan yang sudah ada. Emang kau siapa? Sok-sokan mau mengganti kedudukannya wakil presiden Pak Gibran. Kami pilih Pak Prabowo, ya. Dari pendukung Pak Jokowi memilih Pak Prabowo karena ada Gibran di situ. Coba kau. Jadi Gibran kalau kamu ganti berhadapan dengan kami pendukungnya Pak Jokowi dulu. Paham kau, kakek? Jokowi itu adalah musuh bersama. Sadar orang tua Anda itu siapa? Kemarin Anda itu teriak-teriak ingin memaksulkan Bapak Gibran. Nah, sekarang Anda itu bikin statement bahwa Bapak Jokowi itu musuh kita bersama. Anda kali yang memusuhi beliau karena Anda itu iri terhadap Bapak Jokowi. Sebab apa? Karena Bapak Jokowi itu bukan siapa-siapa, menjadi orang terpenting di Indonesia ini. Lihat sekarang, walaupun Bapak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai pemimpin Indonesia ini, masyarakat masih mencintainya. Kalau perlu 2029 Bapak Jokowi itu akan dipilih lagi oleh masyarakat. Paham Anda? Sebenarnya itu Anda itu cuma iri terhadap Bapak Jokowi. Karena apa? Karena Anda itu tidak jadi siapa-siapa di Indonesia ini. Sudah capek-capek kuliah, sudah capek-capek sekolah, tapi Anda itu hanya menjadi pembenci. Ingat ya, sampai kapanpun saya akan ngelawan buzzer-buzzer atau oknum-oknum yang ngebenci Bapak Jokowi dan keluarganya. Karena apa? Karena saya itu mau berterima kasih terhadap Bapak Jokowi walaupun saya belum pernah ketemu dengan beliau. Satu, saya itu berterima kasih kepada Bapak Jokowi karena dengan adanya Bapak Jokowi jalan-jalan di desa itu jadi bagus. Dan kedua, anak-anak yang menempuh pendidikan itu mendapatkan uang tambahan dan juga orang-orang miskin itu dibantu. Zaman dulu mana ada Bapak? Saya aja dulu sekolah itu biaya sendiri. Orang tua saya itu bekerja keras untuk ngebiayai saya itu agar mendapatkan pendidikan. Aduh, susah sekali ya kalau sama orang yang punya penyakit hati. Kenapa sih Anda itu kok selalu punya dengki iri terhadap orang lain? Kayaknya Bapak ini dibayar hanya dengan 50.000 deh. Sini tak kasih uang kalau kamu butuh uang untuk makan. Biar kau nggak keluar-keluar. Paham Anda? Woi Gibran, saran saya sebaiknya kamu mengundurkan diri. Woi peci merah, izin setek, jacuk, kurang ajar. Kamu kontribusinya sama negara ini apa? Tolol. Nggak ada. Gibran itu dipilih rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Disukai banyak rakyat Indonesia.
Kok seenaknya ngomong mulutnya. Coba turunkan Gibran itu. Mulutnya taruh di telapak Insya kaki. Allah jadi perang dunia nanti. Pendukung-pendukungnya Gibran atau pendukungnya Pak Jokowi tidak terima. Kalau saya sendiri pribadi, kamu yang aku cari duluan. Karena kamu biang keladinya yang menjadi perusuh ini. Yang kerok. Dengar telinganya, peci merah. Kalau kamu tidak terima omongan saya, DM nomornya kamu ya. Tolol goblok kamu. Aha, akhirnya Gibran pun melawan. Ini yang paling kita tunggu-tunggu. Ada gerakan-gerakan yang khususnya dari orang tua kita yang tergabung dari beberapa ya minoritas minimalis dari mayoritas ya purnawirawan ya TNI Polri yang kemudian menghimpunkan diri dan masih menyuarakan panggilan Ibu Pertiwi untuk menghadirkan 8 konsep pikiran yang masih bisa ditawarkan kepada Republik ini, kepada pemerintahan Prabowo. Khususnya pada poin yang ke-8 yaitu bicara tentang peninjauan kembali atau katakanlah ya agar supaya Gibran Rakabumi berhenti menjadi presiden melalui satu mekanisme yang dipandang oleh orang tua kita ya masih legitimit, yaitu menyuarakan melalui MPR, walaupun kita tahu sendiri bahwa MPR lah yang kemudian menjadi bagian dari proses legitimasi Gibran Rakabumi menjadi seorang presiden. Kemudian kita lihat belakangan ini Gibran mulai keluar ya dari senquote, dari kebisuannya, dari diamnya untuk kemudian berbicara melawan dalam tanda kutip ya. Saya membaca itu dalam konstruksi melawan ya, dan saya sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Gibran sekarang, yaitu dengan hadir ya memberikan respon, tentu bukan reaksi, apalagi dengan suara yang meninggi ya, dengan emosi, tetapi dengan satu pendekatan yang sangat argumentatif ya, khas ya dari kelompok pemilih rasional milenial ya dan Z ya. Ini yang menurut saya menarik untuk kita kaji ya, dan harus dilakukan, sebab bagaimanapun juga publik ini yang kita tahu sekalian bahwa Gibran itu tidak dipilih oleh mayoritas mereka yang katakanlah ada dalam kelompok barisan purnawirawan yang saat ini sedang berkampanye untuk melengsarkan atau apa namanya ya, agar supaya Gibran Rakabumi berhenti sebagai presiden karena dianggap tidak kompeten, tidak memiliki kompetensi untuk memimpin bangsa dan negara ini ya, dan itu datang dari suara-suara dari kelompok purnawirawan ya. Menurut saya itu sesuatu yang ya kita terima aja sebagai sebuah suara, tetapi bahwa itu harus diuji apakah itu relevan untuk bicara pada konteks kepemimpinan di era disruptif, di era digital. Saya tidak yakin bahwa orang tua kita ini paham benar tentang tantangan dari masyarakat global ya, digital. Betul. Yang menurut saya hanya bisa hadir dalam benak seorang yang memang masuk dalam natif mereka, atau katakan warga digital, yaitu mereka-mereka yang di bawah usia-usia kita ya, anak-anak yang usianya di bawah 40-an tahun sekarang ini, dan itu merupakan kelompok paling terbesar ya. 100 juta pemilih itu adalah kelompok milenial, yang kelompok kaum Z yang mungkin tidak mengenal para orang tua kita ini, purnawirawan jenderal ini, yang menurut mereka mungkin siapa itu ya, siapa mereka dan sebagainya. Dan itu artinya bagi mereka senquote tidak relevan lagi untuk berkomunikasi dengan masyarakat anak muda, milenial dan Z dalam konteks tertentu, apalagi kalau pilihan mereka, pilihan anak-anak muda ini ingin dicongkel dari posisinya. Sebab bagaimanapun anak-anak muda ini akan berpikir, kita kan katanya diwarisi era demokrasi, era di mana semua orang punya suara ya, dan demokrasi sudah berjalan dengan baik, dan muncullah pilihan-pilihan mereka itu memimpin bangsa dan negara ini. Jadi kalau dikatakan ada yang mengatakan tidak kompeten, saya rasa kalau dilihat dari posisi nilai tawar yang ditawarkan dalam sistem pemilu atau demokrasi, menghadirkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Profesor Mahfud, menghadirkan Pak Anies ya, Dr. Anies dan juga Caimin, dan publik pada akhirnya yang mayoritas anak-anak muda memilih, menjatuhkan pilihannya, I love ya, Prabowo and Gibran, dan mereka berharap Indonesia dipimpin oleh Pak Prabowo dan Gibran. Gibran ini bukan politisi amatir, dia paham betul hukum komunikasi modern. Anda lihat saja dari sosial medianya, ya, bagaimana Gibran melakukan konten-konten yang membangun konten-konten yang barangkali saya sendiri sebagai orang komunikasi nggak bisa mengikuti, ya, logik berpikirnya, gitu. Padahal saya belajar komunikasi, tetapi saya nggak yakin apakah saya mau melakukan itu di sosial media saya. But Gibran melakukannya. Engagement sosial media Gibran itu tinggi sekali, hitung saja, gitu ya, tinggi sekali. Ya. Kemudian yang kedua, ya, Gibran pada akhirnya berhasil menciptakan konteks underdog, membuat masyarakat bertanya-tanya, kok Gibran diserang untuk suatu topik yang tinggi, high context.
yang publik barangkali nggak ingin paham juga, yang mungkin publik juga tidak tahu juga. Mereka hanya melihat bahwa Gibran diserang. Siapa yang serang? Nah, Anda jawab sendiri. Ya, akhirnya terbentuklah logika di publik ini. Oh, si itu masih nyerang Gibran sampai sekarang, gitu kan? Dan ini memperkuat citra underdog yang relate ke psikologi kolektif dari masyarakat Indonesia. Ini pertama kali dalam sejarah perpolitikan Indonesia, terutama pasca reformasi, wakil presiden diminta diturunkan baru sekarang ini. Saya kadang berpikir apa ya yang kira-kira membuat ini agak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. Kalau ada orang protes, ada orang marah, tidak setuju dengan kebijakan yang disasar presidennya. Ya. Hari ini wakil presiden. Kalau saya membaca argumentasi dari tuntutan Purnawirawan itu, kan itu poin yang terakhir. Poin yang ke-8. Ternyata itu korespondensi historisnya. Kalau kita tarik ke belakang, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat umur calon presiden dan calon wakil presiden. Yang dianggap di situ Mas Wapres, Gibran yang awalnya tidak cukup umur, tiba-tiba cukup umur gara-gara putusan itu. Kan itu yang sebenarnya akar masalahnya. Artinya apa? Ada pihak-pihak yang selama ini belum sepenuhnya menerima dan mungkin sampai kapanpun tidak akan menerima bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap biang masalah yang memang harus dipersoalkan hingga saat ini. Wajar kalau kemudian per hari ini Purnawirawan itu mempersoalkan itu. Kan begitu jalan ceritanya, Pak. Karena argumentasinya adalah dianggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dianggap cacat dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan. Jadi kalau kita tracking satu persatu, ternyata persoalan putusan Mahkamah Konstitusi itu buntutnya panjang, Pak. Bahkan produk politik yang sudah sah secara legitimate, pemenang pemilu 2024 juga dipersoalkan. Diem. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu salah fatal dari kesalahan terbesar. Itu karena mereka tidak tahu siapa Wapres. Sebetulnya Mas Gibran ini jauh lebih tua dari kita semua di dalam hal pengalaman, di dalam hal perasaan. Bayangkan bapaknya dihina habis-habisan menjelang pemilihan gubernur 2012 di Jakarta. Dan sebagai anak sulung, pasti dia yang paling memikirkan dan merasakan sakitnya hati ayahnya. Dan menjadi presiden juga dicaci maki 2 periode. Bahkan setelah menjadi presiden masih dicaci maki. Mas Wapres sangat matang karena sudah terbiasa menahan, menerima cacian, hinaan. Jadi kalau reaksinya terhadap gerakan macam ini tenang-tenang saja biasa. Dia sudah matang, dia sudah dewasa merespons itu. Dia sudah punya pengalaman yang lebih banyak dari kita dalam soal kepahitan hidup lah merespons itu. Dan seorang pemimpin sejati yang bijak memang begitu. Dia tidak akan pernah marah atau menampar lawannya. Dia hanya bisa tersenyum dan melakukan hal lain yang lebih berguna hal lainnya. Maka ketika gerakan itu muncul, apa yang dilakukan oleh Wapres, dia mengeluarkan satu kanal YouTube giliran kita dan membicarakan soal sikap, visi, paradigma seorang wakil presiden Gibran Rakabuming tentang Indonesia ke depan menuju momen emas 2045. Dan buat saya, orang kalau membaca dengan akal sehat, ini orang sangat jenius. Ini Wapres merepresentasikan pola pikir kaum milenial, tapi juga melampaui cara berpikir generasi XY itu, apalagi baby boomers. Jadi dia tidak menghadapi lawannya, tetapi dia mengalihkan arahnya. Dia melakukan hal-hal baik, dia menunjukkan kepada orang, kepada kita semua bahwa dia hanya mau bekerja. Dia hanya mau memikirkan kepentingan umum. Dia tidak melayani orang-orang yang menyerang mencaci maki. Toh keluarganya udah biasa dihina. Hari ini Pak Jokowi ke Polda untuk melaporkan. Baru kali ini Presiden Jokowi, presiden ke-7 kita, merespon secara hukum semua orang yang selama ini menyebarkan fitnah, caci maki, kebencian, segala macam terhadap Pak Jokowi. Nah ini penting, sebuah pembelajaran. Begitulah demokrasi bekerja, dia harus berdasarkan hukum. Nah kembali ke soal Mas Wapres Gibran tadi, saya kira proses ini akan mematangkan beliau lah. Semakin banyak yang membenci, semakin banyak orang yang menyerang, kan berarti semakin penting sosok itu. Dan itu akan juga membuat Wapres semakin matang dan semakin tinggi di tangan. Jadi diam-diam saya yakin Mas Wapres juga bersyukur tuh kepada semua pihak yang membencinya dan melakukan gerakan melawan Wapres. Oh luar biasa, baru juga dilantik, wakil presiden sah hasil pemilu demokratis, malah sudah ada yang bisik-bisik minta dicopot. Ini negara demokrasi atau klub arisan, kok wakil presiden bisa mau diganti seenaknya? Jangan main-main. Ini bukan ajang nostalgia politik zaman Orde Lama. Ini era konstitusi. Dan rakyat kita tidak bodoh. Pernyataan Menteri Pertahanan Safri Samsudin seharusnya jadi tamparan keras bagi mereka yang mulai berani-beraninya menggugat legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Beliau menegaskan dengan tegas dan tanpa basa-basi, usulan untuk mencopot Gibran adalah tidak produktif. Dan lebih dari itu, bertentangan dengan konstitusi. Bukan sekadar pernyataan biasa. Ini sikap tegas dari seorang purnawirawan TNI yang tahu betul apa itu loyalitas. Loyalitas kepada negara, kepada Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI, dan kepada Wakil Presiden sebagai Wakil Panglima tertinggi. Safri bicara bukan sekadar sebagai Menhan, tapi sebagai suara dari TNI Merah Putih. TNA yang setia pada Republik, bukan pada drama politik segelintir elit yang gagal move on dari kekuasaan. Kalau Gibran mau digulingkan dengan alasan-alasan politis yang tidak berdasar, bersiaplah. Gelombang perlawanan rakyat bisa lebih besar dari yang mereka bayangkan. Jangan pikir rakyat diam berarti setuju. Rakyat Indonesia tahu siapa yang mereka pilih. Dan Gibran dipilih rakyat. Bukan lewat aklamasi, bukan lewat akal-akalan elit, tapi lewat suara sah di bilik suara. Sudah lupa
Apa mereka tidak ingat zaman Gus Dur dulu? Kalau Gus Dur waktu itu tidak bilang, jangan lawan dengan kekerasan, bisa saja Indonesia meledak jadi bara api. Rakyat bergerak. Karena apa? Karena rasa keadilan diinjak-injak oleh elitisme politik yang merasa paling tahu segalanya. Dan hari ini, sejarah itu seperti mau diulang. Hanya karena tidak puas dengan hasil Pilpres, lalu main lempar isu, Gibran harus dicopot. Enak saja. Apa mereka pikir rakyat akan diam? Usulan mencopot Gibran adalah usulan yang sembrono. Tidak produktif, tidak konstitusional, dan jauh dari semangat demokrasi. Menhan Safri tidak sedang cari panggung. Beliau sedang mengingatkan bahwa garis merah politik kita ada pada konstitusi. Jangan coba-coba dilangkahi. Jangan merasa paling paham demokrasi, tapi kelakuannya malah menghina demokrasi. Dan mari kita bicara soal TNI. Jangan bawa-bawa nama Purnawirawan TNI, seolah mereka semua sepakat dengan manuver ini. Justru banyak di antara mereka yang masih setia, masih waras, dan tahu betul bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Dipilih langsung oleh rakyat. Dan ditegaskan dalam proses konstitusional yang sah. Jangan kira semua Purnawirawan setuju. Jangan generalisasi. Safri Samsudin adalah bukti bahwa masih ada suara jernih di antara kebisingan politik yang dibuat-buat. Dan ini penting. Membela Gibran bukan soal anak siapa dia, bukan soal politik dinasti. Tapi soal menghormati hasil pemilu yang sah. Menghormati suara rakyat. Menghormati proses demokrasi. Kalau kita biarkan manuver seperti ini dibiarkan, besok-besok siapapun bisa dicopot hanya karena tidak cocok dengan segelintir kelompok yang haus kuasa. Indonesia bukan negara boneka. Indonesia bukan mainan elit yang kecewa karena kalah dalam kontestasi. Ini negara hukum. Negara demokrasi. Dan rakyat tidak akan tinggal diam kalau pemimpin yang mereka pilih mau dijatuhkan secara inkonstitusional. Ingat, kalau wakil presiden yang sah ingin mereka lengserkan, maka mereka harus siap menghadapi gelombang besar dari rakyat. Karena Gibran bukan sekadar nama. Gibran adalah hasil dari suara rakyat. Gibran adalah simbol kepercayaan publik kepada regenerasi kepemimpinan nasional. Jangan main api kalau tidak siap terbakar. Jangan ulang sejarah kelam ketika keadilan diinjak demi ambisi. Dan jangan pernah remehkan suara rakyat yang diam, tapi menyimpan bara. Sekarang kita tanya balik. Sebenarnya siapa yang diuntungkan kalau Gibran dicopot? Siapa yang panik melihat duet Prabowo Gibran solid dan kuat? Siapa yang gelisah karena masa depan politik mereka mulai kabur ditelan perubahan zaman? Jawabannya jelas. Mereka yang selama ini merasa punya hak istimewa atas panggung kekuasaan. Mereka yang tidak siap menerima kenyataan bahwa rakyat sudah bergerak ke arah baru. Dan mereka yang masih hidup dalam ilusi kejayaan masa lalu, padahal rakyat sudah memilih maju ke depan. Tapi mereka salah besar kalau mengira Gibran itu target empuk. Ini bukan anak baru kemarin sore yang bisa didikte. Ini wakil presiden sah yang dibentuk dari mesin politik kuat, didorong suara rakyat, dan dijaga oleh konstitusi. Dan jangan lupa, publik sudah bosan dengan kegaduhan politik yang cuma dilandasi sakit hati dan kepentingan pribadi. Safri Samsudin bicara bukan main-main. Beliau Purnawirawan TNI yang sangat paham medan. Pernyataannya tajam. Loyalitas TNI adalah kepada presiden dan wakil presiden yang sah. Titik. Tidak ada embel-embel. Tidak ada tafsir macam-macam. TNI bukan alat politik. Dan siapapun yang mencoba menyeret nama TNI dalam drama ini sedang main api di ladang mesiu. Kalau dulu rakyat diam karena takut, sekarang rakyat diam karena sedang memperhatikan. Dan kalau mereka dipancing terus, jangan salahkan jika suara-suara kecil berubah jadi gerakan besar. Karena pada akhirnya, rakyat selalu tahu kapan saatnya harus berdiri melawan. Dan satu hal yang harus ditekankan lagi dan lagi, Gibran itu dipilih rakyat. Bukan ditunjuk, bukan diwariskan, tapi dipilih langsung. Dalam sistem demokrasi itu harga mati, tidak bisa dinegosiasikan. Tidak bisa dinego karena kecewa. Tidak bisa ditukar dengan ambisi segelintir elit yang gagal terima kenyataan. Kalau ada Purnawirawan yang mau main isu kudeta politik, mereka harus siap berhadapan dengan konsekuensi. Bukan dari pemerintah saja, tapi dari jutaan rakyat yang matanya sudah terbuka. Dan jangan bawa-bawa sejarah militer kalau tujuannya cuma buat gertak. Rakyat sekarang sudah tidak bisa ditakut-takuti dengan jargon. Mereka lihat tindakan. Dan saat ini tindakan mereka jelas, mereka membela Gibran. Jadi pesan buat mereka yang masih nekat. Kalau kalian tidak siap dengan hasil pemilu, jangan salahkan demokrasi. Salahkan ego kalian sendiri. Kalau kalian tidak bisa terima regenerasi, jangan hina suara rakyat. Dan kalau kalian tidak siap hidup di negara hukum, maka kalian sedang menyingkirkan diri sendiri dari proses bernegara. Gibran bukan masalah, Gibran adalah pilihan rakyat. Yang jadi masalah adalah mereka yang tidak bisa menghormati proses. Kalau sejarah harus terulang, maka biarlah kita ulangi sebagai bangsa yang belajar dari kesalahan. Jangan seperti zaman Gus Dur dulu, ketika kekuasaan yang sah justru dirongrong dari dalam. Waktu itu Gus Dur berkata, saya tidak ingin rakyat saya berdarah-darah hanya karena saya. Tapi kalau hari ini rakyat melihat kezaliman yang sama, jangan heran kalau mereka justru berdiri tanpa disuruh. Karena kalau suara demokrasi terus dibungkam, jangan terkejut kalau suara rakyat berubah menjadi gelombang perlawanan. Dan gelombang itu tak bisa dibendung oleh nostalgia atau pangkat. Kalau ada yang merasa punya jasa di masa lalu, itu tidak berarti otomatis punya hak untuk mengacak-acak masa depan. Negara ini bukan tempat melampiaskan kekecewaan pribadi yang dibungkus dengan kata pengabdian. Kita hargai para purnawirawan yang sungguh-sungguh menjaga NKRI.
Tapi kalau ada yang mulai menyulut bara, menggoyang keabsahan jabatan wakil presiden terpilih, maaf, itu sudah melampaui batas. Coba kita buka lembaran konstitusi. Pasal 8 UUD 1945 jelas menyebut bahwa presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan jika melanggar hukum, korupsi, makar, tindak pidana berat. Lah ini apa salahnya Gibran? Apa dosanya Gibran sampai harus dilengserkan? Karena menang? Karena muda? Karena dinilai anak presiden? Atau karena jadi simbol perubahan yang mereka takutkan? Kalau itu alasannya, berarti ini bukan persoalan hukum, tapi soal ketakutan dan dendam politik. Dan dendam politik itu racun dalam demokrasi. Jangan bungkus itu dengan alasan nasionalisme. Kalau benar peduli bangsa, bantu presiden dan wakil presiden sah menjalankan tugasnya. Kalau benar cinta tanah air, jaga stabilitas nasional. Kalau benar pernah bersumpah setia pada konstitusi, maka hormati hasil demokrasi. Apa mereka lupa bahwa setiap kali aktor-aktor kekuasaan mencoba melawan arus demokrasi, justru negara yang hancur? Apa mereka buta sejarah saat elit politik berebut kursi dan rakyat yang jadi korban? Kalau zaman Gus Dur bisa jadi pelajaran, harusnya mereka sadar Gus Dur dihentikan secara politis, tapi dicintai secara historis. Dan yang mencopot Gus Dur hingga hari ini tak pernah bisa membenarkan tindakan mereka di hati rakyat. Hari ini, kalau mereka berani menyentuh Gibran, jangan salahkan jika rakyat turun tangan, bukan karena disuruh, tapi karena dipanggil oleh rasa keadilan. Kita semua tahu, Gibran bukan tanpa kekurangan. Tapi pemilu telah selesai, putusan MK telah final. Prabowo Gibran adalah presiden dan wakil presiden terpilih. Dan demokrasi berjalan bukan karena sempurna, tapi karena semua pihak bersedia menerima hasil yang sah. Jadi, untuk para purnawirawan yang mulai main api politik, jangan bakar rumah sendiri hanya karena tak lagi punya kunci pintunya. Jangan buat gaduh hanya karena tak lagi duduk di dalam ruang kekuasaan. Kalau ingin didengar, bicaralah dengan akal sehat. Kalau ingin dihormati, tunjukkan sikap kenegarawanan. Dan sekali lagi, mari kita ingatkan, menyentuh Gibran berarti menyentuh suara rakyat. Menyentuh Gibran berarti membuka luka sejarah. Menyentuh Gibran berarti memantik gelombang perlawanan. Ini bukan soal satu orang, ini soal penghormatan terhadap sistem yang telah dipilih bersama. Dan siapapun yang melawannya sedang mengingkari dasar negara yang mereka bela dulu dengan darah dan nyawa. Kalau hari ini ada sekelompok purnawirawan yang mulai bersuara lantang, menggertak lewat konferensi pers, membentak lewat opini di media, kita patut bertanya, ini suara nurani atau suara frustasi? Sebab rakyat sudah selesai memilih, rakyat sudah bicara. Dan suara rakyat bukan sesuatu yang bisa ditawar ulang hanya karena sekelompok orang merasa punya hak veto moral. Coba lihat kenyataannya, Gibran tidak muncul tiba-tiba. Dia bukan orang asing yang tak dikenal publik. Ia menjabat wali kota Solo, lahir dari proses demokrasi lokal yang sah, dan diangkat jadi cawapres lewat sistem yang juga diatur konstitusi. Jadi, kalau hari ini ada yang bilang Gibran tidak sah, pertanyaannya balik. Apa mereka sedang menggugat Gibran? Atau menggugat demokrasi itu sendiri? Safri Samsudin, purnawirawan yang pernah jadi bagian dari jantung kekuatan TNI, tegas menyatakan bahwa usulan mencopot Gibran adalah tidak produktif dan bertentangan dengan konstitusi. Itu bukan pernyataan ecek-ecek. Itu suara dari dalam sistem. Pernyataan yang lahir dari hati seorang prajurit yang mengerti betul arti loyalitas terhadap negara. Bukan loyalitas terhadap geng nostalgia kekuasaan. Loyalitas itu bukan kepada figur, bukan kepada masa lalu, tapi kepada presiden dan wakil presiden yang sah menurut konstitusi. Dan Gibran itu sah. Mau mereka terima atau tidak, dia dipilih rakyat, dikawal oleh lembaga negara, dan disahkan oleh KPU. Jadi kalau masih ada yang ngotot ingin menjatuhkan Gibran lewat jalan pintas, itu bukan sedang menyelamatkan negara. Itu sedang mengoyak konstitusi. Dan bangsa ini sudah cukup kenyang dengan eksperimen-eksperimen haus kuasa yang mengorbankan demokrasi. Mereka yang bermain di ruang gelap konstitusi, yang menyebar wacana pemakzulan seenaknya, itu sedang menguji kesabaran rakyat. Tapi ingat, kesabaran rakyat itu ada batasnya. Kalau hari ini Gibran digulingkan hanya karena alasan politis, besok siapa lagi? Ya guys. Lusa mungkin presiden, lusa lagi mungkin menteri, dan akhirnya seluruh sistem demokrasi kita tinggal papan nama di museum sejarah. Jadi kita tegas sampaikan, Gibran bukan boneka. Gibran bukan kecelakaan politik. Gibran adalah bagian sah dari hasil pemilu 2024 yang disahkan oleh hukum dan rakyat. Dan kepada yang masih bersikeras ingin menggulingkan beliau, ingat, kalian sedang bermain api di gudang amunisi. Jika kalian terus memaksa, jangan salahkan jika gelombang rakyat bangkit. Dan kali ini bukan untuk satu tokoh, tapi untuk menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia. Kalau mereka yang teriak-teriak mau lengserkan Gibran itu benar-benar cinta negeri ini, seharusnya mereka jadi tameng demokrasi, bukan malah jadi penggerusnya. Apalagi dengan latar belakang sebagai purnawirawan, seharusnya mereka jadi teladan dalam menjaga konstitusi, bukan malah ikut-ikutan membajak proses yang sudah selesai lewat jalur sah. Karena jangan lupa, Indonesia ini bukan milik segelintir elit yang merasa paling berjasa. Negara ini milik seluruh rakyat, yang punya kedaulatan itu rakyat, yang milih Gibran, rakyat, yang sahkan hasil pemilu, lembaga resmi negara. Jadi kalau ada yang masih nekat mempersoalkan keabsahan Gibran, pertanyaannya cuma satu. Apa mereka merasa lebih tinggi dari rakyat? Lebih tinggi dari konstitusi? Kita semua pernah belajar dari sejarah. Zaman Gus Dur dulu, betul, beliau lengser bukan karena rakyat tidak sayang, tapi karena elit politik main kompor, dan institusi negara waktu itu lemah dalam menahan arus intrik kekuasaan. Tapi jangan salah, Gus Dur punya gelombang rakyat yang siap pasang badan. Dan itu nyaris menghancurkan tatanan bangsa.
Kalau Gus Dur nggak pakai kepala dingin, negara ini mungkin sudah remuk dari dulu. Jadi jangan main-main. Kalau sekarang ada yang coba-coba mengulangi skenario itu ke Gibran, harus siap juga menghadapi amarah rakyat yang lebih terdidik, lebih sadar konstitusi, dan lebih militan dalam membela pilihan mereka. Gibran adalah simbol transisi generasi. Mau diterima atau tidak, dia cermin dari kenyataan bahwa Indonesia sedang bergerak. Generasi muda sedang masuk ke pusat kekuasaan. Bukan karena nepotisme, tapi karena rakyat membuka jalan lewat kotak suara. Dan kalau masih ada yang terus-menerus menggugat hasil sah itu, maka kita harus tanya, dengan nada keras yang tidak bisa dinegosiasikan. Siapa sebenarnya yang tidak siap dengan demokrasi? Gibran yang dipilih rakyat atau kalian yang tidak rela kalah? Sekarang waktunya kita luruskan. Kalau niatnya melindungi bangsa, ayolah kita duduk bareng. Diskusi. Bangun narasi kebangsaan yang sehat. Tapi kalau niatnya sekadar balas dendam politik, menumpahkan kekesalan karena tak lagi punya kendali, jangan bawa-bawa nama rakyat. Karena rakyat tidak pernah menunjuk kalian jadi juru bicara mereka. Jadi jangan main-main. Kalau sekarang ada yang coba-coba mengulangi skenario itu ke Gibran, harus siap juga menghadapi amarah rakyat yang lebih terdidik, lebih sadar konstitusi, dan lebih militan dalam membela pilihan mereka. Gibran adalah simbol transisi generasi. Mau diterima atau tidak, dia cermin dari kenyataan bahwa Indonesia sedang bergerak. Generasi muda sedang masuk ke pusat kekuasaan. Bukan karena nepotisme, tapi karena rakyat membuka jalan lewat kotak suara. Dan kalau masih ada yang terus-menerus menggugat hasil sah itu, maka kita harus tanya, dengan nada keras yang tidak bisa dinegosiasikan. Siapa sebenarnya yang tidak siap dengan demokrasi? Gibran yang dipilih rakyat, atau kalian yang tidak rela kalah? Sekarang waktunya kita luruskan. Kalau niatnya melindungi bangsa, ayolah kita duduk bareng. Diskusi. Bangun narasi kebangsaan yang sehat. Tapi kalau niatnya sekadar balas dendam politik, menumpahkan kekesalan karena tak lagi punya kendali, jangan bawa-bawa nama rakyat, karena rakyat tidak pernah menunjuk kalian jadi juru bicara mereka. Dan satu hal lagi, kalau kalian pikir Gibran bisa dijatuhkan hanya dengan tekanan politik murahan, maka kalian benar-benar meremehkan kekuatan rakyat di era ini. Indonesia sudah berubah, rakyatnya makin melek politik, makin kritis dan makin sulit dibohongi. Kalau kalian paksa rakyat untuk diam, mereka akan bangkit. Dan kalau mereka bangkit, gelombangnya tidak akan kalian sanggup bendung. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini bukan soal siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pinter, atau siapa yang lebih berhak. Ini soal siapa yang benar-benar bisa menjaga kedaulatan negara, siapa yang berjuang untuk bangsa ini. Dan kalau kita berbicara soal kebijakan dan legitimasi, kita harus kembali pada titik yang paling dasar, yakni konstitusi. Ingat, negara ini dibangun oleh prinsip-prinsip yang sangat jelas. Pemilu adalah cara kita menentukan siapa yang berhak memimpin, siapa yang berhak menggenggam mandat rakyat. Dan Gibran yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi yang sah adalah bagian dari keputusan tersebut. Menggugat dia dari posisinya sebagai wakil presiden adalah perbuatan yang bisa memicu kaos. Dan jangan salah, siapapun yang melakukannya pasti akan menghadapi gelombang perlawanan besar dari rakyat. Ini bukan soal Gibran pribadi, ini soal menghormati suara rakyat dan menjaga integritas demokrasi itu sendiri. Kalau ada yang merasa kecewa dengan hasil pemilu, itu adalah bagian dari proses. Namanya juga demokrasi, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, tapi jangan lupa, suara rakyat adalah suara yang harus kita hargai. Jangan biarkan ada elit yang merasa bahwa mereka lebih berhak menentukan siapa yang memimpin negara ini. Mereka lupa, ini negara milik kita semua. Gibran dipilih oleh rakyat, bukan oleh segelintir orang yang ingin merusak tatanan demokrasi, hanya karena mereka merasa tidak puas dengan hasil pemilu. Kalau itu yang mereka inginkan, maka mereka sebenarnya sedang merusak fondasi negara ini. Mereka bukan hanya melawan Gibran, mereka melawan seluruh rakyat yang telah memilihnya. Dan ini juga peringatan besar bagi mereka yang menganggap bahwa purnawirawan TNI bisa jadi alat politik untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Seperti yang disebutkan oleh Menhan Syafri Samsudin, TNI, baik yang aktif maupun purnawirawan, punya kewajiban untuk menjaga loyalitas kepada negara, loyalitas kepada konstitusi, dan tentunya loyalitas kepada pemerintahan yang sah. TNI bukan alat untuk bermain-main dalam politik atau untuk menciptakan kaos hanya karena kepentingan segelintir pihak. Kita harus tahu, demokrasi bukan alat untuk balas dendam. Ini bukan soal siapa yang menang dalam pertarungan politik, tapi soal siapa yang bisa menjaga negara ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati. Dan prinsip yang paling mendasar adalah bahwa presiden dan wakil presiden yang sah adalah mereka yang dipilih oleh rakyat, dan itu adalah hasil dari proses yang sah. Jadi kalau ada yang ingin menggulingkan Gibran, mereka harus siap menghadapi perlawanan besar dari rakyat. Jangan harap rakyat diam saja jika kalian mencoba merusak tatanan yang telah mereka pilih. Kalau kalian berpikir bisa menekan Gibran dengan cara-cara inkonstitusional, maka kalian hanya menunjukkan bahwa kalian tidak paham makna dari demokrasi itu sendiri. Sekali lagi, ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, ini tentang siapa yang benar. Gibran adalah pilihan rakyat dan dia berhak memegang jabatan itu selama tidak melanggar hukum. Semua upaya untuk menggulingkannya hanya akan memicu kekacauan dan merusak tatanan yang sudah dibangun. Jangan main-main dengan itu. Jika ada yang mencoba melawan proses demokrasi yang telah sah, mereka harus siap menghadapi kenyataan bahwa rakyat tidak akan diam. Mereka tidak akan membiarkan siapapun merusak suara mereka. Jadi berhenti menggugat hasil demokrasi, berhenti mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah, karena rakyat sudah lebih cerdas dan lebih siap untuk melawan. Apakah mereka akan terus memaksakan kepentingan mereka, atau akhirnya akan menghormati keputusan rakyat? Itu pertanyaan yang seharusnya mereka jawab. Mari kita akhiri dengan pemahaman yang jelas, tanpa ada keraguan. Keputusan rakyat adalah keputusan yang sah. Itu adalah hal yang tak bisa diganggu-gugat.
Semua pihak, baik itu purnawirawan, politisi, atau siapapun yang merasa punya kekuasaan atau pengaruh, harusnya mengerti satu hal. Kita tidak bisa merusak tatanan yang sudah kita pilih bersama. Polemik yang berusaha menggoyahkan posisi Wakil Presiden Gibran hanya akan membuang-buang energi, dan lebih penting lagi merusak kestabilan politik yang sudah terbangun. Bangsa ini membutuhkan kedamaian, bukan kegaduhan. Kita sudah cukup lama terpecah, sudah cukup lama dipenuhi dengan perseteruan. Sekarang, waktunya kita bersatu demi kepentingan yang lebih besar, yaitu keberlanjutan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. TNI dan purnawirawan TNI, sebagai garda terdepan dalam menjaga negara, harus tetap menjadi teladan dalam hal loyalitas pada negara dan konstitusi. Mereka yang sudah teruji dalam pertempuran untuk Indonesia harusnya mengerti benar apa arti loyalitas pada pemimpin yang sah, yang dipilih melalui mekanisme yang sah. Kita semua tahu, loyalitas kepada negara lebih penting daripada loyalitas pada individu atau kelompok tertentu. Kita juga harus ingat, sejarah tidak boleh dilupakan. Kita tak ingin kembali ke zaman di mana ketidakpuasan segelintir pihak bisa merusak apa yang telah dibangun oleh rakyat. Ambil pelajaran dari masa lalu, dari era Gus Dur misalnya, yang saat itu sempat menghadapi gelombang besar perlawanan rakyat. Jika tidak ada upaya menghentikan kekacauan, negara ini bisa hancur. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam menjaga negara ini. Untuk itu, kita harus terus bergerak maju. Jangan pernah biarkan ego dan kepentingan pribadi menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Mari kita jaga demokrasi ini untuk masa depan yang lebih baik. Bukan hanya demi kita sekarang, tetapi untuk anak cucu kita yang akan melanjutkan perjuangan ini. Pentingnya menjaga persatuan jauh lebih besar daripada segala perbedaan politik yang ada. Bangsa ini membutuhkan keberagaman dalam harmoni, bukan perpecahan yang memecah belah. Jika kita ingin bangsa ini maju, maka kita harus belajar dari masa lalu dan melangkah dengan kepala tegak menuju masa depan yang lebih cerah, lebih adil, dan lebih sejahtera. Pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa ini. Mari kita saling menghormati, saling mendukung, dan yang paling penting, menjaga apa yang telah menjadi keputusan rakyat. Hanya dengan begitu, kita akan bisa memastikan bahwa Indonesia tetap kuat, bersatu, dan terus maju. Kedepan, kita harus memiliki satu tujuan bersama. Kemajuan bangsa, kesejahteraan rakyat, dan kehormatan negara ini. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Mari kita berdoa dan berusaha untuk Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bersatu. Ya, itu tadi ya, sebuah penjelasan yang sangat-sangat panjang. Kalau kita menyimaknya dengan secara seksama, tentu ya merinding ya kata-kata yang dilontarkan di dalam video barusan kita dengar bersama. Ya, teman-teman, pada akhirnya terbongkar juga ya apa niat busuk dari oknum-oknum purnawirawan yang dimana mereka begitu getol memaksakan untuk melengsarkan atau memaksulkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Perlu kalian ingat ya, bahwa negara ini negara hukum, negara ini negara demokrasi. Rakyat itu adalah kedaulatan tertinggi. Suara rakyat tidak bisa diganggu-gugat. Jadi seharusnya kalian-kalian oknum purnawirawan ini mendukung pemerintah yang sah saat ini. Bukannya kalian yang malah menginisiasi untuk pemaksulan Wakil Presiden terpilih. Ya, kenapa saya sebut mereka-mereka ini sebagai oknum? Karena tidak semua purnawirawan itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh para oknum. Bahkan ada sebuah video yang beredar ya, para purnawirawan di hadapan Bapak Presiden Prabowo, mereka menyampaikan, kami mendukung penuh pemerintahan yang sah saat ini. Kan seharusnya itu kan yang mereka lakukan, baik TNI ataupun purnawirawan. Mereka ini kan menjadi garda terdepan untuk memimpin kita, menjaga bangsa ini agar tetap aman dan damai. Bukan malah muncul oknum-oknum ini yang menjadi inisiator pemaksulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kalau kalian karena merasa kesal, kalah, junjungannya Anda kalah pada Pilpres kemarin, ya sudahlah. Kan proses ini sudah berlanjut, sudah disahkan oleh lembaga, ya, oleh MPR. Yang bisa menggugat atau yang bisa menjatuhkan presiden ataupun wakil presiden itu hanyalah rakyat Indonesia. Karena rakyat yang memilih, bukan kalian-kalian segelintir orang, segerombolan orang yang hanya mendengar. Bahkan tadi kalau teman-teman dengar di video awal tadi, mereka itu menerima usulan, masukan dari si Rizik Syihab.
Emang siapa sih Rizik Syihab itu? Dia itu kan manusia yang penuh dengan masalah di bangsa ini. Ya, pendatang tapi bikin rese. Dan yang lebih konyolnya lagi, Oknum Purnawirawan pada video awal tadi sampaikan bahwa si Gibran itu tidak ada apa-apanya. Anak saya lebih pantas. Hei, Bapak tua yang saya hormati dan yang sangat saya banggakan. Kamu tahu tidak, proses seorang Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden itu melalui jalur yang benar. Tidak ada tiba-tiba Gibran langsung jadi wakil presiden. Ya, toh dengan jelas waktu itu calon presiden Prabowo Subianto sampaikan, kalau Anda tidak suka dengan kami, jangan pilih. Tapi kan rakyat punya penilaian tersendiri, sehingga mereka menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Saya saja yang pada saat itu tidak memilih pasangan Prabowo Gibran. Saat ini saya mendukung pemerintahan. Ya, karena namanya sebuah pertandingan itu kita musuh di lapangan. Setelah pertandingan, ya kita harus saling merangkul. Itu kalau kita yang otaknya masih waras. Ataukah jangan-jangan para purnawirawan ini, oknum ya, itu kesal karena tidak punya jabatan apa-apa setelah mereka pensiun. Ya sebaiknya para oknum purnawirawan ini duduk santai saja, duduk manis saja. Ya, biarkan masalah negara ini dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita, para pembantu-pembantu presiden kita, bukan kalian. Anda sampaikan bahwa kami mencintai Prabowo. Saya termasuk orang yang membesarkan Gerindra, yang menghantarkan Gerindra ke Senayan. Kami tidak suka dengan Gibran. Banyak orang sampaikan di kolom komentar di media sosial. Mereka bilang, kami pilih Prabowo itu karena Gibran. Dan itu fakta. Tidak bisa dipungkiri. Ya, ini bisa dibuktikan ketika Bapak Prabowo maju 2 kali sebagai calon presiden ketika itu tidak bisa menang. Namun ketika dia didukung oleh Bapak Jokowi dan di situ juga ada Gibran sebagai calon wakil presiden ketika itu, menang telak 1 putaran. Bahkan saya saat itu yang bukan pemilihnya Prabowo Gibran, saya memprediksi bahwa Pilpres ini akan berjalan 2 putaran karena calonnya ada 3. Tapi itu di luar dugaan. Ya, orang yang mencintai Bapak Jokowi itu masih sangat tinggi, sangat-sangat luar biasa. Oke, semoga saja dengan hadirnya video saya ini bisa memberikan pemahaman bagi Anda yang sampai saat ini tidak menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.